semuanya. Ketemu lagi dengan aku Kia Aku Rangga. di Podaksi Podcast Akuntansi Berprestasi. Berprestasi. Oh iya nih Kak, Podaksi ini kita udah masuk episode berapa sih Kak? Wah, sudah masuk episode 3 nih Kak sekarang. Episode 3 ya Kak. Nah, di episode 3 kali ini kita mau bahas apa aja sih Kak? Jadi, ada kabar yang masih hangat buat mahasiswa baru jurusan akuntansi sesuai dengan Nota Dinas nomor 4 Udir 3 tahun 2022 disebutkan kalau seluruh mahasiswa baru termasuk juga jurusan akuntansi diwajibkan mengikuti serangkaian kegiatan program kreativitas mahasiswa atau PKM nih Kak. Oh, PKM yang bikin-bikin proposal itu ya Kak? Aku juga pernah tuh Kak, waktu aku maba itu juga ikut PKM. Nah, ternyata serangkaian PKM ini udah dibuka lagi ya Kak? Betul Kak, rangkaian kegiatan PKM Maba ini sudah dimulai. Kakaknya dulu pernah juga ya berarti? Juara berapa Kak? Kalau juara berapa ya? Kalau aku jadi juara di hatinya dia aja deh Kak. Kalau juara PKM belum sih Kak, tapi memang saat itu aku bingung banget. Sebagai mahasiswa baru, aku beneran nggak tahu saat itu aku harus mulai dari mana. Bahkan saat itu aku sama sekali nggak bisa bayangin gimana ya caranya aku dan timku mengerjakan ini di saat tugas kuliahku juga lagi banyak banget. Sempat stres juga ya berarti Kak saat itu? Jelas banget sih Kak. Mungkin adik-adik maba akuntansi ngerasain hal yang sama juga nggak sih Kak? Kalau kakaknya dulu juga gitu nggak? Iya sama Kak, aku juga ngerasain itu. Tapi ada nih Kak, satu orang yang dimana dia itu aktif di perkuliahan, aktif juga di organisasi, tapi masih bisa mengerjakan dan mengikuti rangkaian PKM sampai akhirnya lolos ke PIMNAS. Wih, keren banget nih Kak. Wah, siapa sih Kak itu Kak? Wah, berarti langsung aja ya Kak, kita sambut Kak Febila Suraya. Halo Kak. Halo, Kak. Selamat duduk Kak, silakan. Hai Kak, sebelumnya. Jadi Kak Fabila ini adalah salah satu mahasiswi program studi D4 Akuntansi Manajemen jurusan akuntansi yang juga merupakan salah satu peserta PIMNAS 2024. Dan sekarang ini Kak Fabila sudah ada di hadapan kita sebagai bintang tamu Podaksi episode 3. Wih, keren banget ya Kak. Sebelum kita lanjut ngobrol lebih jauh nih Kak, mungkin dari kakaknya bisa kenalin diri dulu ke teman-teman pendengar. Kakaknya asalnya dari mana dan kesibukannya sekarang apa aja? Oke, kenalin aku Febila. Seperti yang disebutkan tadi, aku merupakan salah satu mahasiswa di prodi Akuntansi Manajemen jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Asalku dari Blitar dan saat ini aku juga aktif sebagai fungsionaris di Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Halo Kak Febila, salam kenal. Salam kenal. Udah kenal nggak sih Kak kita? Kak Febila, aku dari tadi udah penasaran banget nih. Gimana sih ceritanya kakak bisa punya experience sampai ke PIMNAS? Jadi journey aku itu dimulai dari PKM Maba sama seperti mahasiswa baru lainnya. Saat itu ketika temuan PKM Maba muncul, kita mulai membentuk tim dan juga menentukan ketua tim. Kemudian kita mengajukan proposal. Nah, tapi fun fact-nya saat itu tim yang aku ikuti di PKM Maba dan juga tim yang aku ikuti di seleksi internal sampai ke PIMNAS itu berbeda. Karena saat itu tim yang aku ikuti saat di PKM Maba itu sempat tidak lolos. Nah, tapi pada suatu saat liburan semester ganjil itu aku mendapatkan tawaran dari salah satu temanku yang masih satu jurusan juga untuk bergabung ke timnya yang lolos PKM Maba di bidang PKM kewirausahaan karena ada anggotanya yang mengundurkan diri. Pada saat itu aku juga masih bimbang ya, apakah aku harus mengiyakan atau tidak, karena aku takut berpengaruh ke kesibukanku yang lain seperti perkuliahan ataupun juga organisasiku. Tapi pada akhirnya aku mengiyakan untuk mengisi waktu luangku di sela-sela liburan saat itu. Nah, kemudian kita beranjak sampai ke seleksi proposal internal dan proposal nasional. Saat itu kita juga menyiapkan banyak hal untuk melakukan revisi proposal sampai kita bisa berhasil ke alhamdulillahnya ke tahap pendanaan. Di tahap pendanaan ini tuh kita juga cukup struggle karena progresnya itu juga berbulan-bulan, dimulai dari bulan April sampai bulan Agustus, dimana saat bulan April itu aku juga awal-awal menjabat sebagai staf pelaksana di Himpunan Mahasiswa Akuntansi dan juga sudah memulai perkuliahan di semester genap. Saat itu tim kita mulai dari membuat produk, kemudian mengembangkannya menjadi produk yang layak jual karena memang di PKM kewirausahaan itu luarannya adalah sebuah produk usaha. Namun disclaimer dulu, bisa jadi
untuk bidang PKM lain itu berbeda ya. Bisa jadi luarannya itu ada artikel ilmiah atau prototype. Nah, karena pada saat itu kita perlu menghasilkan sebuah produk, otomatis kita perlu melakukan riset, kemudian kita menentukan bahan baku. Nah, di sini tuh ilmu di akuntansi seperti manufaktur dan juga akuntansi biaya itu benar-benar terpakai gitu. Kita benar-benar memproduksi dari awal sampai menghasilkan produk layak jual. Setelah itu tidak hanya berhenti di situ saja, kita juga masih perlu mengurus surat izin berusaha dan juga uji lab untuk memastikan produk kita itu ada value yang kita tawarkan ke konsumen itu sudah layak dan cukup gitu untuk kita, dan cukup untuk kita bawa ke PKP 2. Nah, PKP 2 itu apa? PKP 2 merupakan penilaian kemajuan program PKM, di mana saat itu kita akan mempresentasikan hasil yang telah hasil dari kegiatan yang kita lakukan selama skema pendanaan, dan kita harus mempertanggungjawabkan dana yang telah kita terima itu dari Kemendikbudristek, sehingga kita juga perlu mengumpulkan beberapa luaran. Nah, luaran PKM saat itu salah satunya selain produk usaha ada media sosial, kemudian ada laporan kemajuan, laporan akhir, logbook kegiatan dan juga logbook keuangan, serta video produk usaha. Dan alhamdulillahnya setelah PKP 2 dan laporan akhir itu diselesaikan, timku itu lolos ke tahap PIMNAS. Di tahap PIMNAS ini ternyata tidak sampai di situ saja, dan masih ada hal yang perlu disiapkan seperti membuat artikel ilmiah, kemudian membuat poster dan juga mempersiapkan untuk presentasi. Nah, sampai di tahap PIMNAS itu merupakan sebuah pengalaman yang berharga bagiku dan juga timku, karena kita bisa mengikuti ajang lomba yang menurutku cukup bergengsi ya saat itu. Dan aku sebagai yang saat itu masih awal-awal mahasiswa semester 3 pasti cukup bersyukur dan senang untuk menjalani lomba tersebut. Oke, jadi kakak ini ikut PKM 2 kali ya kak? Yang pertama waktu maba, lalu yang kedua pas semester 3. Nah, gak capek emang kak itu? Kan kakaknya itu join organisasi nih. Nah, itu sempat keteteran dan stres juga nggak waktu itu? Stres dan capek itu pasti ada ya, karena memang kegiatannya dari PKM, kemudian kuliah, sampai organisasi itu berdampingan saat itu. Jadi aku benar-benar perlu menyesuaikan waktu, sehingga aku itu tidak keteteran sih sebenarnya. Tapi aku juga ada kalanya merasa overwhelmed karena kegiatan pada satu waktu itu dilaksanakan bersamaan. Tapi ya aku tetap berusaha untuk mengatur waktuku saat itu sampai aku bisa menyesuaikan diri dan juga menyelesaikan kegiatanku untuk masing-masing itu. Wah, tadi dengan banyaknya crash nih kak ya antar jadwal, terus juga dispen bahkan di saat UTS nih. Terus gimana sih caranya kakak bisa survive pada saat itu? Pada saat itu caraku adalah dengan manajemen waktu dan juga manajemen stres pastinya. Untuk manajemen waktu, yang pertama aku menentukan skala prioritas dulu. Dari 3 kegiatan itu mana yang mau aku dahulukan kegiatannya dan mana yang mau aku selesaikan dalam waktu dekat. Karena kalau kuliah itu pasti kan setiap hari dan dibarengi juga dengan tugas. Tapi kalau organisasi dan PKM itu kan tidak setiap hari ya. Jadi pengerjaan progresnya itu bisa dilakukan di sela-sela waktu setelah kuliah. Kemudian diskusi PKM dengan tim itu bisa dilakukan juga pada hari libur seperti hari Sabtu atau Minggu ketika perkuliahan semester itu berlangsung. Namun ketika ada saatnya liburan, itu kita progresnya itu hampir setiap hari, mungkin jeda dari 1 atau 2 hari begitu. Nah, pada saat liburan itu kita juga lebih fleksibel karena prioritasnya kan cuma 2 ya, antara organisasi dan juga PKM itu. Yang penting kita itu paham mana yang mau kita dahulukan kegiatannya, dan strategi waktu itu juga penting. Karena aku tuh juga bukan tipe yang menentukan jadwal dengan to-do list atau aplikasi manajemen waktu. Tapi aku paham soal jadwal dan tanggung jawabku, jadi memudahkan untuk manajemen waktu saat itu. Kemudian manajemen stres, karena stres itu pasti nggak bisa dihindari dengan kegiatan itu yang berulang-ulang dan juga berbulan-bulan.
Aku tuh biasanya menguranginya itu dengan mengubah responku terhadap stres. Misalnya daripada kita itu stuck dan juga berlarut-larut dalam stres, lebih baik kita tuh mengalihkannya ke kegiatan positif kayak berolahraga, bersosialisasi dengan teman, kayak misal curhat dan sebagainya. Dan juga kita itu bisa bersantai sejenak atau me time begitu. Saat itu kita harus belajar untuk beradaptasi dan juga menerima bahwa stres itu memang tidak bisa dihindari. Yang penting pada saat kita stres itu kita tetap berpikir positif dan jangan lupa untuk tetap menomorsatukan ibadah. Wah, ini nih, buat teman-teman semuanya dan juga khususnya adik-adik maba nih, bisa dicatat ya tips-tips dari Kak Febila untuk bisa survive di saat kita lagi banyak-banyaknya jadwal nih Kak. Bener banget nih Kak, tipsnya keren-keren banget nih. Terus memangnya kenapa sih Kak kita itu harus ikutan PKM? Khususnya buat maba nih yang saat ini diwajibkan. Seberapa penting PKM sih sampai kita diwajibkan buat ikut kegiatan ini? Kalau ditanya PKM itu penting apa enggak, menurutku itu sangat penting ya. Karena melalui PKM ini kalian tuh bisa merealisasikan ide menjadi sebuah mahakarya dengan modal yang hampir nol apabila kalian itu lolos seleksi pendanaan. Di sisi insentif yang besar, pengalaman yang kalian dapatkan itu juga benar-benar bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk berkembang dari segi skill, baik soft skill maupun hard skill. Misalnya soft skill untuk public speaking, karena kita kan sering melakukan presentasi ya kayak di PKP 2 dan juga PIMNAS itu. Kemudian kita juga belajar critical thinking dan juga manajemen waktu pastinya. Setelah itu hard skill kayak bikin business plan dan juga menerapkan materi-materi akuntansi di bisnis plan tersebut itu benar-benar benar-benar berpengaruh gitu loh. Dan juga kalian benar-benar bisa menerapkan kayak akuntansi manufaktur tadi contohnya di PKM Kaku. Itu pasti sangat bermanfaat. Nah, kemudian setelah itu ketika kalian itu menghasilkan sebuah produk atau mahakarya, kalian bisa coba daftarkan ke hak paten atau surat izin berusaha. Itu benar-benar menambah value produk kalian di pasar dan juga bisa diakui di nasional gitu kan. Kemudian lomba PKM ini tuh salah satu lomba yang sangat dihargai dan difasilitasi dari kampus kita. Karena kemarin itu kita benar-benar hampir nggak keluar dana sama sekali. Begitu. Manfaat PKM ini tuh benar-benar sangat menguntungkan bagi kita ya sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa baru ya yang ingin berkarya atau mulai mengikuti lomba tapi masih struggle soal masalah dana atau modal. Nah, jadi kalian harus memanfaatkan kesempatan PKM maba ini yang sedang berjalan sebaik-baiknya. Trust me, it's worth it buat self improvement kalian. Jadi gitu ya Kak, PKM ini memang penting banget ya. Dan manfaatnya juga tadi sudah disebutkan itu banyak banget ya Kak ternyata. Iya, banyak banget. Seru juga ya ternyata bisa punya pengalaman dan prestasi sampai PIMNAS gini. Sebelum kita masuk di penghujung acara nih Kak Febila ada pesan nggak nih buat teman-teman pendengar khususnya adik-adik maba akuntansi? Pesanku untuk mahasiswa jurusan akuntansi khususnya mahasiswa baru dan mungkin mahasiswa lama yang sedang berjuang untuk PKM-nya, jangan menyerah dan please be aware dengan semua informasi dan juga jadwal PKM yang saat ini berlangsung. Kegiatan PKM ini tuh udah dimulai dari tanggal 29 September sampai 11 Oktober 2025 di sesi membentuk tim dan juga menentukan ketua tim. Kemudian pada tanggal 12 Oktober juga sudah ada sosialisasi PKM Maba. Pada tanggal 18 Oktober sudah dilakukan workshop PKM Maba dan tanggal 18 sampai 16 November nanti merupakan tahap pengerjaan proposal. Kemudian pada tanggal 4 sampai 7 November nanti merupakan pengumpulan terbatas. 9 November merupakan general mentoring. 9 sampai 16 November merupakan pengumpulan final proposal PKM Maba dan pada tanggal 29 November ini merupakan yang kalian tunggu-tunggu yaitu pengumuman PKM. Kemudian tips dari aku juga ketika kalian di tahap proposal ini kalian harus bersungguh-sungguh dan manfaatkan usaha kalian dan berikan ide terbaik kalian dan juga kalian bisa mengaitkan topik-topik yang ingin kalian ambil itu dengan isu-isu terkini seperti SDGs. Kemudian perdalam research terutama dari jurnal. Pastikan juga proposal kalian itu berdasarkan data dan jangan lupa cantumkan citasi agar lebih meyakinkan. Pastikan juga penulisannya itu sudah sesuai format.
So stay tune terus di IG PKM Setek dan juga HMA Polinema untuk informasi lebih lanjut. Keep fighting and good luck PKM Fighter. Nah, itu dia. Jangan lupa dicatat ya adik-adik semuanya tips-tips dari Kak Febila supaya kalian bisa lolos ke PIMNAS seperti Kak Febila. Nah, lagi dan lagi, Podaksi ini memberikan kita banyak insight ya kak. Aku selama ini baru kenal yang namanya manajemen waktu aja loh. Ternyata selain manajemen waktu, manajemen stres itu juga perlu supaya kita tetap keep going untuk hal-hal yang ada di depan kita. Betul sekali. Terima kasih ya Kak Febila. Terima kasih. Dan buat sobat akuntansi dimanapun kalian berada, jangan lupa follow Podaksi di Spotify kesayangan kalian karena akan ada banyak cerita seru dan inspiratif dari mahasiswa akuntansi yang lain di episode-episode Podaksi berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa tutup buku dengan prestasi, buka lembar baru dengan aksi. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa.